wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat itulah kita dapat menikmati indahnya Islam saat ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, agenda kita hari ini adalah Komunitas Praktisi Sekolah SDN 2 Yangbar, Sabtu 2 Oktober 2021. Adapun susunan acaranya adalah: pertama, pembukaan; kedua, sambutan kepala sekolah; ketiga, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Hamdi; yang keempat, materi kedua akan disampaikan oleh Pak Sahbudin, SPD; yang kelima, diskusi serta tanya jawab; yang keenam, penutup; dan ketujuh, doa. Baiklah, agar kita tidak berlama-lama, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama untuk sekali kalinya mari kita selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa kita melaksanakan suatu acara, yaitu acara komunitas praktisi sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh para guru penggerak kita. Selawat dan salam juga tanpa pula mari kita sama-sama layankan kepada Imam Al-Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita duduk bersama di ruangan ini dalam rangka berdiskusi, kemudian untuk mendengarkan beberapa materi yang akan disampaikan nanti, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Pada dasarnya kita sebagai pendidik ini seharusnya selalu berinovasi, lalu mencari ilmu baru, dan alhamdulillah kebetulan di gugus kita, gugus 2 Yangbar ini ada 2 guru penggerak yang mana mereka bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menurunkan beberapa ilmunya yang telah mereka dapati selama ini untuk bekal kita juga dalam rangka mengubah sistem pembelajaran yang selama ini kita laksanakan.
Bapak Ibu Guru, pada intinya bahwa konsep-konsep pembelajaran itu seharusnya dari awal ya kita terapkan pada siswa kita. Salah satu contoh, ya, bisa kita sebelum kita berpelajaran kita harus berdoa, ya, mengajak berdoa pada anak kita. Namun konsep berdoa itu apa? Yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Jadi kalau hanya sekedar berdoa, mungkin dia belum tahu apa maksudnya berdoa. Oleh karena itu, konsep-konsep semua pembelajaran harus diterapkan dari awal. Misalnya begini, anak-anak, mari kita berdoa sebelum belajar mulai. Kenapa kita perlu berdoa? Karena semua kegiatan kita atau manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbicara, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, tidak bisa berpikir kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep dasar berdoa, ya. Jadi supaya anak tahu bahwa semua apa yang kita lakukan di sebelum atau di aktivitas sehari-hari adalah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau anak sudah tahu, saya rasa tanpa kita suruh pun mereka akan khusyuk berdoa. Karena dengan secara sadar mereka sudah ingin mendapat restu atau redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka mulai belajar. Itu konsep. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lain, matematika, bahasa dan sebagainya. Ya, jadi sama dengan misalnya sebelum kita belajar juga kita memberitahu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan hanya sekedar kita sampaikan. Jadi konsep apa sih maksudnya tujuan itu? Nah, jadi apalagi dihubungkan dengan sekarang memerdeka pada belajar ini. Jadi supaya anak tahu titik tujuannya. Nah, kalau sudah tahu titik tujuan yang mereka tuju, maka nanti mereka sendiri akan cari jalan, ya. Mau jalan lengkok, mau jalan lurus, mau jalan menanjak, ya terserah mereka. Itulah konsep-konsepnya. Jadi yang penting kita sudah beritahukan tujuan pembelajarannya apa, supaya nanti kita pun sebagai guru, insya Allah, kalau tujuan sudah tahu maka akan kita arahkan siswa kita menuju apa yang akan ingin dicapai. Nah itu sekilas tentang mungkin yang berkaitan dengan merdeka belajar. Karena sekarang dituntut adalah bagaimana anak yang aktif bukan guru yang aktif, ya. Ini mereka dari ini. Untuk lebih luasnya nanti akan dijelaskan oleh para guru kita. Dan mari kita dengarkan bersama dan kita kalau bisa ya terapkanlah di siswa kita sedikit demi sedikit apa yang kita peroleh nanti. Dan selanjutnya, insya Allah untuk kedepannya ya, mungkin nanti karena sekarang baru ada 2 di Nusantara Baratnya yang ada guru SD baru ada 2 di negara. Untuk ke depan saya harapkan ya kita guru yang lain juga coba ikut, ya. Jangan takut, jangan takut dan jangan optimis, jangan pesimis begitu. Jadi mari kita optimis untuk menuju ke arah yang lebih bagus. Mungkin itu, ya, mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di kelas masing-masing. Dan seharusnya dari SD 4 juga sudah ada guru sebenarnya, ya, guru yang lain, ya, bukan hanya guru penggeraknya doang, tapi harusnya ada guru 2 atau 2 orang lah. Kita sama-sama kita bersama di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar dan sukses. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Baharudin SPD. Kepadanya disilakan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya berdiri sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati pula, beserta rekan CGP, SAL Partai Pascasan yang saya banggakan, yang merupakan partner juga. Kita harus berkolaborasi terus dalam hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kaitannya dengan kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa ini bukan tentang saya, ini bukan tentang CGP, ini bukan tentang saya dengan Ibu Nisa dengan kepala sekolah, tetapi kegiatan kita pada hari ini adalah tentang SDN 2 Lembang ke depannya. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kemajuan kita bersama, perubahan yang kemarin misalnya kita mulai ada sedikit ganjalan, ya. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini hal semacam itu akan kita diskusikan, sehingga inilah yang kita namakan sebagai komunitas praktisi. Nah, harapan saya bukan hanya dari kami, bukan hanya dari saya, jika ada hal-hal yang lain yang perlu kita diskusikan, ya kita agendakan. Nah, harapan saya 1 kali sebulan itu kita tetap bertemu, berdiskusi apa yang akan kita lakukan. Jika kita menemukan kendala-kendala di kelas, sehingga tidak bisa kita pecahkan sendiri, nah di sana kita perlu bantuan baik kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa kegiatan semacam ini jika kita tetap pertahankan, maka akan menjadi kekuatan sendiri untuk kita. Kekuatan akan menjadi modal utama. Nah, nanti akan kita berbicara masalah modal atau aset sekolah itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan ini sangat menarik Bapak Ibu, bahwa kita tidak sadar bahwa kita juga punya kekuatan tanpa bantuan orang, tetapi kita warga sekolah kita punya kekuatan tersendiri, tetapi kita tidak mau menggali kekuatan-kekuatan itu. Nah, salah satu kekuatan itu adalah kekuatan modal kita, yaitu ingin bersama-sama maju dalam sebuah komunitas praktisi yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, saya akan mulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mengelola perubahan yang positif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif atau yang disebut dengan bagja. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah berada di dalam sebuah perubahan, tetapi kita tidak sadar sebenarnya itu bahwa kita dalam keadaan perubahan, sedang dalam proses perubahan. Contoh di kurikulum 2013 inquiry apresiatif juga ada, ya. Di guru penggerak ini juga dimunculkan kembali. Kenapa? Artinya ini ada kesamaan, ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak komitmen atau tidak konsisten untuk melaksanakannya. Begitu. Lanjut Pak. Next slide. Nah, mengelola perubahan yang positif di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif atau bagja. Nah, Bapak Ibu, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi murid, sepertinya ini sudah menjadi tujuan kita bersama. Ini sebuah visi kita bersama, baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah kita secara umum. Nah, tentu dengan hal semacam ini tidak mudah kita melakukan sebuah perubahan, ya. Untuk mencapai misi tidak mudah Bapak Ibu, tetapi dengan ada kemauan
yang kuat, ya. Next. Ada keinginan yang tinggi, kemudian ada upaya konsisten dari kita, insya Allah apa yang kita hadirkan itu bisa terlaksana. Tentunya dengan 3 hal ini. Nah, berbicara tentang visi Bapak Ibu, tentu visi mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi kita pada saat ini. Nah, apa yang bisa kurang seperti itu maksudnya ya. Tujuan visi kekurangan kita pada saat ini akan mencapai perubahan pada selanjutnya. Kemudian visi tentu mempunyai manfaat, yaitu membantu kita untuk melihat kondisi kita saat ini sebagai garis start ya. Jadi ini merupakan garis start kita, bukan garis akhir, bukan garis finish ya. Garis start kita dan membayangkan garis finish seperti apa yang akan kita capai ke depannya. Itu ya. Lanjut Pak. Ya, nah di sini menurut Evans yang untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Nah ini menarik, budaya sekolah yang seperti apa? Ya, budaya sekolah seperti apa yang yang ingin kita perkuat begitu. Misalnya contoh ini sebuah budaya positif juga, membentuk komunitas praktisi di sekolah itu termasuk budaya-budaya positif di sekolah. Nah, bukan hanya budaya tetapi juga kebiasaan. Ya, kebiasaan itu antara lain misalnya ada sikap, kemudian ada perbuatan, nah, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Nah, ini perlu kita pertahankan Bapak Ibu. Tentunya hal-hal positif itu jika komitmen kita bersama untuk tetap melaksanakan itu, insya Allah maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang memang betul-betul untuk membentuk karakter anak. Nah, dengan perubahan budaya-budaya sekolah yang positif itu tentu kita membutuhkan dukungan ya, partisipasi dari semua warga sekolah, dan dalam hal ini kepala sekolah, rekan guru, kemudian komite sekolah dan warga sekolah. Selanjutnya, nah, inquiry apresiatif atau yang biasa disebut dengan IA ya. Lanjut. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, di sini ada warna kolaboratif. Jadi kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perubahan. Tentunya dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa. Jadi kita semua yang terlibat di sini. Nah, inilah yang merupakan kekuatan kita yang ada di sekolah yang perlu kita pertahankan. Nah, konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Corprider ya, 2016. Nah, intinya dari inquiry apresiatif ini adalah seni mengajukan pertanyaan untuk melihat kemungkinan masa depan dengan dasar pengalaman terbaik dan hubungan positif subjek seseorang atau organisasi terhadap diri kita. Jadi yang perlu kita perhatikan dari inquiry apresiatif ini adalah hal baik. Garis bawahnya adalah hal baik, bukan hal buruk. Kalau kita bertanya tentang keburukan, maka itu tidak akan bisa selesai. Nah, tetapi kalau kita gali hal baik apa, misalnya di dalam kelas, apa yang hal terbaik yang ada di dalam kelas itu. Nah, itu yang kita kembangkan dan kita pertahankan. Nah, butuh komunikasi, butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Begitu juga kita butuh yang namanya komunikasi dengan siswa. Misalnya, kita mau membuat sebuah literasi pojok baca misalnya. Jadi anak-anak itu inginnya maunya seperti apa supaya di dalam kelas mereka belajar dengan nyaman misalnya. Jadi ada pertanyaan ya kepada anak itu untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk belajar. Ada hayalan, ya, ada mimpi. Apa yang harus dia lakukan supaya mereka nyaman di dalam kelasnya, misalnya seperti itu. Nah, di sekolah pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hal baik apa yang telah ada di sekolah kita ini, ya. Kemudian
mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik lagi. Nah, nantinya kelemahan, kekurangan dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Nah, berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Contoh yang perlu mungkin dalam hal ini hal baik ya, dalam visi sekolah kita munculkan berakhlak, beriman dan bertakwa. Tentu dalam setiap hari Jumat misalnya ya, kita adakan yasinan bersama, kemudian ada dai cilik mungkin istilahnya akan kita kembangkan, yang tadinya hal baiknya adalah tetap di setiap hari Jumat kita adakan yasinan bersama. Nah, yang ada mungkin ada peningkatan. Peningkatannya apa? Mungkin kita meminta melatih anak-anak itu secara bergantian. Ya, hari Jumat sekarang dengan ada yang mau tampil untuk memberikan semacam kultum, ya, kuliah 7 menit atau membiasakan anak itu untuk berbicara di depan umum orang banyak. Nah, di minggu depannya, Jumat depannya kita gantian meminta anak itu untuk tampil di depan teman-temannya. Nah, bukankah hal ini sebuah peningkatan, Bapak Ibu? Ya, jadi dari awalnya hanya membaca yasinan, kemudian sholawatan misalnya. Nah, kita tingkatkan lagi ke hal-hal positif seperti tadi yang membentuk, walaupun itu tidak mudah, tetapi itu tadi kita mari kita saling dukung. Bukan hanya kita mengenalkan guru agama saja, tetapi kita semua bertanggung jawab dalam hal ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan tadi mulai pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang positif, misalnya hal-hal baik yang telah ada yang telah ada sebelumnya. Satu, hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas, misalnya. Ya. Kemudian apa hal menarik yang dapat dipetik pelajarannya dari setiap guru kelas. Bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah. Nah, praktik baik misalnya ada kemudian di kelas 6 perlu dipertahankan. Ayo kemudian ajak kami untuk berdiskusi. Misalnya kemudian merasa berhasil ya dengan metode ini, anak-anak bisa cepat mengerti, bisa paham. Ayo kita kumpul. Nah, dengan perasaan kita bersama, kita mau perubahan bersama. Kenapa tidak itu kita adopsi untuk kelas-kelas lain? Nah, itu maksud saya di sini itu fungsinya sebuah komunitas praktisi di sekolah, Bapak Ibu, begitu. Lanjut Bu. Nah, inquiry apresiatif. Nah, biasa ini disebut kalau dalam bahasa Indonesia inquiry apresiatif ini disebut dengan bagja, Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa Sunda bagja itu bahagia. Ya. Di mana bagja itu adalah B buat pertanyaan utama. Lanjut. Yang A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan terakhir A adalah atur eksekusi. Nah, ada 5 huruf bagja B, A, G, J, A. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dari kelima huruf ini membutuhkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan, semacam pertanyaan utama untuk pembelajaran selanjutnya, mendapatkan pertanyaan selanjutnya. Lanjut, Pak. Ya, nah jika kita buat dalam sebuah diagram atau gambar seperti ini, bagja itu modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, membuat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, langkah-langkah tahapan bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Di tahap ini, Anda harus merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan kita semua. Jadi pertanyaan apa yang sesuai? Nah, tentu dengan tahap pertama ini harus kita sepakati dulu perubahan pertanyaannya, apakah kita sepakat dalam komunitas itu sepakat atau tidak, baru kita bisa melanjutkan ke pertanyaan lainnya. Nah, itu tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini Anda mengumpulkan berbagai
pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya, ketiga, gali mimpi. Pada tahap ini Anda dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Lanjut, yang keempat, jabarkan rencana. Nah, di tahap ini Anda merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Nah, yang terakhir itu atur eksekusi. Di bagian ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, untuk memahami materi ini, maka saya sudah menyiapkan beberapa contoh bagja yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, contohnya di sini pertanyaan di tiap tahapan bagja sesuai dengan prakarsanya, perubahannya. Lanjut, boleh. Nah, yang ingin kita capai di sini adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ya, misalnya seperti itu. Ya, bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Lanjut. Nah, dari B-nya sekarang kita mulai dari buat pertanyaannya. Ya, nah, yang kita inginkan ini mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Lalu B-nya itu buat pertanyaan utama. Apa yang harus kita perhatikan? Dengan membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan. Ya, pertanyaan apa yang kira-kira tepat? Nah, di sini apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah merupakan pertanyaan utama. Ya, nah jika pertanyaan ini kita sepakati, maka kita akan lanjut ke yang lainnya. Nah, tindakannya, ya pertanyaan apa yang harus kita lakukan, yaitu mengajak kepala sekolah bertukar pikiran, ya terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak, membaca literatur, ya kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Nah, ini yang jika sudah sepakat dengan pertanyaan ini, maka kita akan lanjut ke yang A-nya. Ya, ambil pelajarannya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan apa yang harus saya lakukan, maka ambil pelajaran dari sana dengan pertanyaan siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pelajaran itu misalnya. Kalau ada, ya. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Jadi bukan semau kita, ya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tindakannya apa? Mencari contoh nyata mungkin, ya bagaimana pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan, ya atau wawancara, korespondensi, atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Selanjutnya, Pak Den. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Nah, gali mimpi di sini juga kita akan mempunyai pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi. Nah, gali mimpi di sini setelah kita mempunyai rencana, misalnya pertanyaan apa yang harus saya lakukan, kemudian ambil pelajarannya. Nah, mimpinya apa? Dari pertanyaan ini apa yang saya harapkan ke depannya, gitu. Ya, apa yang akan saya tuju? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Apa yang kita harapkan, gitu. Secara tidak langsungnya mimpi kita ke depan itu seperti apa? Nah, tentu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei atau membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Nah, ini lebih kepada pengoreksian diri kita, ya, dari pertanyaan yang menggali mimpi. Nah, apa yang kita harapkan setelah itu, lalu
seperti kita membayangkan sesuatu gitu loh, indah. Misalnya sekolah kita seperti ini, kan depannya kalau sudah punya sarpras yang memadai akan seperti apa ya? Kadang-kadang kita senyum sendiri, wah begitu ya. Nah itulah seperti itu. Lanjut, jabarkan rencana. Nah begitu juga dengan jabarkan rencana itu mengidentifikasi tindakan konkret ya yang diperlukan. Misalnya pertanyaannya apa langkah paling sederhana? Kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, tentu tindakan atau pendidikannya adalah apa saja ya, sikap atau pola pikir